Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Jangan Takut Matematika. Kali ini saya akan membahas soal simulasi ujian untuk penerimaan CPNS khusus untuk yang bidang studi matematika ya. Langsung saja nomor 1. Sebuah kerucut terbentuk dari selembar sen yang berbentuk setengah lingkaran berjari-jari 14 cm. Berapa jari-jari alas kerucut tersebut? Nah, ini kalau misalkan digambarkan seperti ini ya. Jadi saya buat setengah lingkaran, ini jari-jarinya 14 ya. Jadi dari titik pusat ke suatu tempat di keliling lingkaran ini adalah 14 cm. Kemudian ini ujung yang di sebelah sini saya beri nama titik A, yang di ujung sebelahnya lagi saya beri nama titik B. Nah, lengkungan ini adalah garis lengkung AB, itu nilainya sama dengan keliling dari setengah lingkaran dengan jari-jari 14 cm ya. Jadi panjangnya berapa? Tentu saja panjangnya adalah setengah kali keliling lingkaran. Jadi rumus keliling lingkaran itu kan 2 kali Pi kali R. Jadi kalau setengahnya tinggal kali aja setengah. Setengah kali 2 kali Pi kali R. Setengah kali 2 hasilnya 1, tinggal Pi kali R ya, 22/7 kali 14. Jadi ini garis lengkung AB ini panjangnya adalah 44 cm. Nah, sekarang kalau kita buat atau kita tandai titik tengahnya di sini, kemudian kita satukan antara ujung A dan ujung B ini sehingga berbentuk kerucut, maka ujung A dan ujung B ini nanti akan bersatu dan membuat satu lingkaran penuh ya. Nah, kalau keliling lingkaran itu kan rumusnya 2 kali Pi kali R. Nah, keliling lingkaran tadi dari titik A sampai ke titik B sudah kita ketahui ya, kita cari tadi nilainya 44. Jadi kelilingnya ini kita tulis 44. Kemudian rumusnya 2 kali Pi kali R. 2 kali Pi-nya 22/7 kali R. Dengan demikian R-nya setelah dihitung hasilnya adalah 7 cm. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya nomor 2, diberikan data yang telah diurutkan sebagai berikut: 12, 15, 17, 20, 22, 23, X, 28, 30, 32, 36, 40. Jika mediannya adalah 25, hitunglah banyak nilai yang di bawah rataannya. Jadi median ini adalah data yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Nah, ini kan sudah urut ya. Dan di sini datanya ada 12. Maka kalau kita bagi 2 sama banyak, ini saya kasih tanda di sini. Ini penanda untuk letak mediannya. Jadi dibagi 2 sama banyak, maka yang di sebelah kiri adalah 6 data dan sebelah kanan adalah 6 data. Oleh karena itu, mediannya adalah jumlah dari data ke-6 ditambah data ke-7 dibagi 2. Jadi median ini 23 plus X dibagi 2. Mediannya tadi diketahui 25. Jadi median ini saya ganti dengan angka 25. Yang ini tetap ya, 23 plus X dibagi 2. Setelah dihitung, ini ditemukan X sama dengan 27. Kemudian sekarang kita cari nilai rataan atau rata-rata. Jadi rata-rata ini jumlah semua data dibagi dengan jumlah datanya. Jadi di sini 12 tambah 15 sampai seterusnya data terakhir kelas 40. Kemudian dibagi jumlah datanya, ini ada 12. Nilainya adalah 25,167. Yang ditanyakan nilai di bawah rataan. Jadi nilai yang di bawah angka 25,167, yaitu ada di sini. Nah, ini kan semuanya di bawah 25,167. Ada berapa? Ada 6 ya. Jadi 12, 15, 17, 20, 22, 23. Ada 6 data. Jadi jawabannya yang A. Berikutnya nomor 3. Amali XLIV jika ditulis dengan lambang bilangan asli adalah titik-titik. Jadi ini kalau untuk
angka Romawi, di sini X nilainya 10, L nilainya 50. Jadi XL artinya 50 kurangi 10 itu 40. Sedangkan IV ini kita sudah tahu ya, dari sejak SD ini pasti sudah diketahui. I itu 1, V itu 5, kalau IV nilainya 4 atau 5 kurangi 1. Jadi XL IV adalah 44. Jawabannya yang E. 4. Rasio antara X dan Y adalah 3/4. Jika rasio antara X plus 3 dan Y plus 2 adalah 2/3, maka nilai Y adalah titik-titik. Rasio ini perbandingan ya. Jadi, ini kalau dinyatakan dalam kalimat matematika seperti ini. X per Y sama dengan 3/4. Nah, ini untuk nilai X-nya saya jadikan dalam variabel Y. Jadi ini Y-nya naik atau dikalikan dengan konstanta ini. Jadi X sama dengan 3/4 Y. Kemudian kita masuk ke informasi yang kedua, yaitu X plus 3 per Y plus 2 nilainya 2/3. Jadi ini kan dikalikan silang kalau seperti ini ya. Jadi yang X plus 3 ini kali 3 sama dengan Y plus 2 kali 2. Nah, saya tulis seperti ini ya. Jadi 3 kali X plus 3 sama dengan 2 kali Y plus 2. Ini langsung kita kalikan aja, kita distribusikan. 3 kali X, 3X, plus 3 kali 3, 9, sama dengan 2 kali Y, 2Y, plus 2 kali 2, 4. Nah, sekarang nilai X ini kita ganti dengan nilai yang kita temukan lagi tadi di sini. Jadi X itu sama dengan 3/4 Y. Oleh karena itu, nilai X kita substitusi dengan nilai 3/4 Y. Jadi di sini 3 kali 3/4 Y hasilnya kan 9/4 Y. Kemudian 2Y yang di ruas kanan saya pindah ke ruas kiri jadi minus, min 2Y. Sama dengan ini 4 ya tetap. Kemudian angka 9 yang di ruas kiri dipindah ke ruas kanan jadi minus. Jadi min 9. Kalau dihitung 9/4 dikurangi 2Y. 2 ini kalau dijadikan penyebut 4 kan sama dengan 8/4 ya. 8 bagi 4 itu 2. Jadi 9/4 dikurangi 8/4 hasilnya 1/4. 1/4 Y sama dengan 4 kurangi 9 min 5. Jadi Y-nya adalah minus 20. Jawabannya yang C. Nomor 5, volume sebuah bola 20 cm3. Berapakah volume bola lainnya yang panjang jari-jarinya 3 kali panjang jari-jari bola tersebut? Nah, ini untuk bola pertama, untuk volumenya saya kasih lambang V1 ya, jadi volume untuk bola pertama. Tadi diketahui 20 cm3. Nah, untuk rumus volume bola adalah 4/3 PR pangkat 3. Jadi ini V ini saya ganti dengan rumusnya, yaitu 4/3 PR pangkat 3 sama dengan 20. Sekarang untuk volume bola kedua itu adalah sama ya, 4/3 PR pangkat 3. 4/3 pi, tapi karena tadi jari-jarinya kan 3 kali ya, 3 kali dari jari-jari bola pertama, jadi ini R-nya saya ganti 3R, kemudian pangkat 3. Nah, sekarang untuk perpangkatan itu kan rumusnya, jika 3R dipangkatkan 3 itu sama saja dengan 3 pangkat 3 kemudian dikalikan R-nya pangkat 3 ya. Jadi ini sama dengan 4/3 pi 3 pangkat 3 R pangkat 3. 3 pangkat 3 sendiri nilainya sama dengan 27. Kemudian ini letaknya saya geser ke depan ya, boleh ya, nggak apa-apa ini. Jadi di sini 27 kali 4/3 pi R pangkat 3 ya. Jadi ini saya hanya tinggal mengganti letak 27-nya aja. Yang tadinya di tengah, sekarang saya ganti di depan. Nah, 4/3 pi R pangkat 3 sendiri tadi kan nilainya sudah diketahui 20. Jadi ini yang berwarna biru ini saya ganti dengan 20. Jadi 27 kali 20 hasilnya 540 cm3 ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian Asih, Bima, Cecep, Dedi, dan Entin secara acak memiliki kesukaan terhadap olahraga futsal, voli, tenis, badminton, dan basket.
3 dari mereka menyukai futsal. Masing-masing dari kelima anak itu menyukai 2 olahraga yang berbeda. Tidak ada yang menyukai futsal juga menyukai tenis. Hanya Asih dan Bima yang menyukai badminton. Dan apa yang disukai oleh Dedi pasti juga disukai oleh Cecep. Bila Asih menyukai tenis, maka pernyataan yang pasti benar adalah titik-titik. Jadi ini saya buat tabel dulu ya. Jadi tabel yang vertikal ini adalah tabel nama-nama anak ini ya. Jadi ada Asih, Cep, Dedi, Entin. Kemudian tabel yang horizontal ini ada jenis olahraganya ya, futsal, voli, tenis, badminton, basket. Di sini tadi yang diketahui Asih dan Bima menyukai badminton. Jadi di sini Asih menyukai badminton, ini saya centang ya. Di sini Bima juga menyukai badminton. Kemudian Asih menyukai tenis. Asih menyukai tenis. Jadi ini dia sudah menyukai 2 permainan yang berbeda ya, 2 olahraga yang berbeda. Jadi ini sudah lengkap ya untuk centangnya. Nah, kemudian 3 dari mereka menyukai futsal. Yang Asih ini pasti sudah tidak memenuhi syarat lagi ya untuk menyukai futsal, karena dia sudah menyukai 2 olahraga yang berbeda. Jadi kemungkinannya hanya Bima, Cecep, Dedi, dan Entin. Jadi bisa antara kombinasi Bima, Cecep, Dedi ini yang suka futsal, atau Cecep, Dedi, dan Entin suka futsal. Kenapa seperti itu? Karena Cecep dan Dedi ini menyukai olahraga yang sama. Jadi di sini apa yang disukai Dedi pasti disukai oleh Cecep. Jadi yang 2 orang ini, Cecep dan Dedi, pasti suka futsal. Nah, kemudian informasi lainnya, tidak ada yang menyukai futsal juga menyukai tenis. Jadi Cecep dan Dedi tidak mungkin suka tenis. Jadi ini saya silang ya, yang tidak disukai. Hanya saja di sini tidak ada jawaban yang pas ya. Untuk yang A ini, yang ini jelas salah. Cecep menyukai tenis salah, karena Cecep menyukai futsal, nggak mungkin dia suka tenis. Kemudian Entin menyukai badminton, ini juga tidak diketahui secara pasti. Bima menyukai futsal, ini juga tidak diketahui secara pasti. Asih menyukai futsal, ini salah, karena Asih tadi sudah menyukai tenis sama badminton. Kemudian Bima menyukai basket, ini bisa ya, bisa tidak. Jadi untuk nomor 6 ini jawabannya tidak bisa dipastikan ya. Bisa B, C, atau E. Jadi kemungkinan di sini soalnya mungkin ada satu syarat lagi yang belum dituliskan, sehingga belum bisa ditentukan jawabannya ya. Sekarang untuk yang nomor 7, ada suatu barisan ya seperti ini, Y, Z, B, A, X, Y, C, D, U, V, F, E. Nah, kemudian ditanyakan huruf selanjutnya apa yang akan muncul di sini. Nah, di sini saya kelompokkan ya. Jadi 22 ini adalah 2 huruf yang bersebelahan ya, ketika kita mengurutkan alfabet. Jadi dari A, B, C, D, F, G sampai terakhir Z, yang dituliskan ini dikelompokkan 22 adalah yang bersebelahan. Jadi yang ini YZ, kemudian ini BA. Jadi kebalikan dari AB. Jadi di sini urutannya dibolak-balik ya. Yang pertama ini sesuai urutan YZ. Kemudian yang kelompok kedua ini kebalikannya BA. Sekarang yang ketiga ini kebalikan dari yang belakang. Kalau sesuai urutan kan WX, ini dibalik XW. Kemudian yang dari depan sesuai urutan CD. Kemudian lagi UV sesuai urutan. Yang di sini EF-nya dibalik jadi FE. Oleh karena itu, selanjutnya adalah tadi UV sudah urut ya. Jadi harusnya yang di sini adalah T dan S. Oleh karena itu, setelah E ini adalah huruf T. Jadi jawabannya yang B. Nomor 8, sebuah kelompok siswa yang terdiri dari 6 orang siswa, yaitu A, B, C, D, E, F,
Siswa C selalu ingin dekat dengan B, tetapi tidak ingin dekat dengan D. Siswa F selalu ingin dekat B dan D. Siswa A selalu ingin berada di paling depan. Jadi kemungkinan urutannya, ini kita kumpulkan dulu informasinya ya. A selalu di depan, jadi ini pasti A ya, di depan. Kemudian F selalu ingin dekat B dan D, berarti F ada di tengah B dan D. Jadi F ini diapit B dan D. Jadi kita cari F yang diapit B dan D. Nah yang ini ya, yang di E. Kemudian kita cek lagi, C-nya ingin dekat dengan B, tetapi tidak ingin dekat dengan D. Di sini C-nya bersebelahan dengan B dan dia jauh dari D ya. Berarti benar, jawabannya adalah yang E. Kemudian nomor 9, 8 konsumen F, G, H, J, K, L, M, dan N akan diwawancarai oleh peneliti. Sebelum wawancara dimulai, ke-8 orang tersebut akan dibagi dalam 2 grup, yaitu grup 1 dan grup 2. Masing-masing grup terdiri dari 4 konsumen. Pembentukan kelompok tersebut harus sesuai dengan kondisi berikut. F satu grup dengan J, G harus berbeda grup dengan M. Jika H di grup 1, maka L harus di grup 1. Jika N di grup 2, maka G harus di grup 1. Nah, keempat konsumen yang mungkin di grup 1 adalah titik-titik. Nah, seperti ini ya. Jadi, informasinya adalah F satu grup dengan J. Jadi kita lihat di sini yang ada F dan J-nya di B sama C ya. Kemudian kita lihat lagi, G harus berbeda grup dengan M. Di sini sama ya. Jadi ini ketika ada M dia tidak ada G, dan di sini ketika ada G maka tidak ada M. Kemudian jika H di grup 1 maka L harus di grup 1. Jadi H dan L harus dalam satu grup. Di sini dua-duanya nggak ada H dan L. Kemudian jika N di grup 2 maka G harus di grup 1. Jika jadi N dan G harus berbeda grup ya. Di sini ini tidak ada G, yang di sini ada G. Kemudian yang ditanyakan adalah di sini G harus berada di grup 1. Jadi jika di grup 1 maka di sini tempatnya G ya. Jadi G di grup 1. Kemudian sudah terpenuhi syarat yang lainnya, F dan J dalam satu grup. Kemudian yang K ini dia tidak ada ketentuannya, jadi bisa di sini. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 10, Yani, Hilda, dan Desi adalah cewek-cewek yang memiliki tas, kaos, dan rok berwarna biru, hijau, atau merah. Tak satu pun memiliki warna yang sama, dan tiap gadis memakai ketiganya dengan warna yang berbeda-beda. Kaos milik Desi tidak berwarna hijau, tas Hilda titik-titik. Nah, jadi ini kemungkinan kombinasi yang dapat dibuat dengan syarat kaos Desi tidak berwarna hijau adalah seperti ini. Jadi di sini Desi menggunakan kaos yang biru atau merah ya. Nah, ternyata di sini ketika dibuat kombinasinya, ternyata tas Hilda ini bisa berwarna biru, bisa biru atau merah. Jadi di sini tidak ada jawaban yang benar-benar mengerucut pada satu jawaban saja. Jadi untuk nomor 10 ini bisa A, B, atau C ya. Seorang pemeriksa akan memeriksa 5 kantor, yakni E, F, G, H, dan I. Karena 5 kantor tersebut saling berhubungan, maka pemeriksa melakukan pemeriksaan sebagai berikut. H dapat diperiksa jika F sudah diperiksa. G diperiksa sebelum E diperiksa. I diperiksa pada urutan keempat. Jika F diperiksa pada jika F diperiksa pada urutan kedua, maka titik-titik. Nah, ini kalau dibuat ke ini ya. Jadi ini urutannya saya tulis di sebelah atas. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini yang sudah pasti adalah F dan I. F di urutan kedua,
I di urutan keempat. Kemudian H dapat diperiksa jika F sudah diperiksa. Jadi H ini diperiksa kalau kemungkinan ke-1 ya. Jadi H letaknya di urutan ketiga. Jadi dia diperiksa setelah F. Kemudian G diperiksa sebelum E diperiksa. Jadi G pasti ada di depan. Kemudian E ada di belakang. Seperti ini. Kemudian kemungkinan kedua hanya di belakang, G di depan, dan E di nomor 3. Jadi jawabannya B, periksa pada urutan pertama. Jadi dia selalu pertama ya. Kemudian nomor 12, dalam rangka menyemarakkan hari jadi Kota Langka diadakan lomba lari. Ani, Budi, Cynthia, Dadang, Emma, dan Farhan adalah peserta lomba tersebut. Dadang lebih cepat daripada Emma. Farhan tidak lebih cepat daripada Cynthia, namun ia lebih cepat jika dibandingkan dengan Budi. Emma memiliki kecepatan yang hampir setara dengan Ani, sehingga Ani selalu berada tepat di belakang Emma. Setelah lomba selesai, semua peserta diberi label nomor 1 hingga 6 yang menandakan bahwa nomor 1 adalah yang tercepat dan sebaliknya. Tidak ada anak yang kecepatan larinya sama. Anak yang mungkin sebagai yang terlambat adalah titik-titik. Nah, jadi sesuai informasinya tadi, Dadang lebih cepat daripada Emma ya. Jadi ini Dadang harus di depan dibandingkan Emma. Jadi Dadang dan Emma ini duluan Dadang. Kemudian Farhan tidak lebih cepat daripada Cynthia, namun ia lebih cepat jika dibandingkan dengan Budi. Jadi Farhan ini letaknya setelah Cynthia, kemudian dia lebih cepat dari Budi. Jadi di tengah ya, Cynthia, Farhan, Budi. Pasti seperti itu urutannya. Cynthia, Farhan, Budi. Ini ya. Kemudian Emma memiliki kecepatan yang hampir setara dengan Ani, sehingga Ani selalu berada tepat di belakang Emma. Nah, ini Ani selalu tepat berada di belakang Emma. Jadi seperti ini. Itu yang kemungkinan kombinasi pertama. Kombinasi yang kedua seperti ini. Jadi Cynthia, Farhan, Budi di posisi 1, 2, 3. Kemudian Dadang, Emma, Ani posisi 4, 5, dan 6. Nah, di sini anak yang mungkin sebagai yang terlambat adalah Ani. Jawabannya yang. Nah, pada suatu ketika ada kasus pencurian di Toserba. Ada 5 orang yang diduga menjadi pelaku pencurian. Tidak ada yang mengaku telah mencuri. Dari hasil penyelidikan diperoleh data sebagai berikut. Jika A berbohong, maka D jujur. Jika B jujur, maka C jujur. Jika D berbohong, maka B jujur. Jika E berbohong, maka A jujur. Manakah yang berbohong jika B berbohong? Nah, di sini kita lihat pernyataan nomor 3. Jika D berbohong, maka B jujur. Nah, di sini ternyata B berbohong ya di sini. Kalau B berbohong berarti D jujur ya. Nah, kita lihat pernyataan yang pertama. Jika A berbohong, maka D jujur. Nah, di sini tadi D-nya jujur, berarti A berbohong ya. Ini yang berbohong saya kasih warna biru. Kemudian pernyataan kedua, jika B jujur, maka C jujur. Nah, kenyataannya di sini B berbohong. Jadi B berbohong, maka C berbohong. Ini C yang berbohong saya beri warna biru. Jadi jawabannya adalah C ya. A dan C yang berbohong. Kemudian nomor 14. Semua PNS memiliki kartu pegawai. Sebagian warga Tangerang adalah PNS. Jadi kesimpulannya adalah yang D ya. Sebagian warga Tangerang memiliki kartu pegawai. Karena apa? Karena mereka PNS. Ya. 6 calon pegawai, Oni, Pade, Komar, Rian, Susi, Tati akan diwawancara sesuai urutan berikut. Komar akan diwawancara pada urutan keempat atau terakhir. Rian akan diwawancara setelah Oni. Pade akan diwawancara sebelum Komar. Tati akan diwawancara sebelum Rian. Bila Suci diwawancara pada urutan ke-6, maka Rian berada di urutan berapa? Ya, dari sini sudah ada informasi-informasinya yang dibutuhkan.
Jadi kemungkinan urutan wawancaranya adalah seperti ini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah urutan wawancaranya. Kemudian Susi diwawancara pada urutan ke-6. Jadi nomor 6 ini saya isi Susi semua. Maka Komar ini pasti di urutan ke-4 ya. Ini ke-4 ini saya tulis Komar. Nah, kemudian di sini Rian akan diwawancara setelah Oni. Jadi Rian dengan Oni, duluan Oni yang diwawancara. Jadi contoh kemungkinan pertama seperti ini. Tati akan diwawancara sebelum Rian. Jadi Rian di sebelah sini ya. Jadi pasti Tati ada di sebelah kiri sini. Kemudian Pade akan diwawancara sebelum Komar. Karena Komar nomor 4, maka Pade bisa diletakkan di nomor 3. Seperti ini ya. Jadi ini ada beberapa kemungkinan. Jadi di sini yang paling sesuai yaitu ini. Rian berada di urutan keberapa? Ke-5 ya. Jadi berapa kali pun kita mengganti kombinasinya, itu dihasilkan Rian berada di urutan ke-5. Jadi jawabannya yang A. Kemudian ini ada baris lagi ya, 123, 147, 223, 171. Nah ini yang ditanyakan adalah 2 angka lagi setelah 171. Ini kalau dilihat rumusnya adalah untuk angka pada urutan genap, jadi angka urutan nomor 2 dan nomor 4 dan seterusnya itu semakin ke kanan bertambah 24. Jadi dari 147 ke 171 ini bertambah 24 ya. Oleh karena itu nanti angka pada urutan ke-6 yaitu urutan genap juga itu adalah 171 ditambah 24. Kemudian angka pada urutan ganjil ini yang berubah hanya angka depannya ya. Jadi ini saya beri warna biru. Hanya itu yang akan berubah. Jadi ini urut 1, 2, 3. Kemudian pada nomor 3 ini 2, 2, 3. Maka pada angka ke-5 nanti adalah 3, 2, 3. Jadi yang berbeda hanya angka depannya, belakangnya tetap 23. Jadi angka selanjutnya adalah 3, 2, 3 ya di nomor 5. Kemudian nomor 6-nya adalah 171 tambah 24, yaitu 195. Jawabannya yang A. Kemudian seorang calon direktur perusahaan merencanakan mengunjungi 6 kota berikut: Jakarta, Kendari, Lamongan, Manado, Kupang, dan Palembang 1 kali selama masa kampanye. Tim kampanyenya merencanakan jadwal perjalanan untuk calon direktur tersebut sebagai berikut. Calon direktur dapat mengunjungi Manado hanya jika dia telah mengunjungi Lamongan dan Kupang. Calon direktur tidak dapat mengunjungi Kupang sebelum mengunjungi Jakarta. Kota kedua yang dikunjungi calon direktur tersebut adalah Kendari. Manakah dari urutan berikut ini yang dapat menjadi urutan kunjungan calon direktur ke kota-kota tersebut? Nah, di sini sudah diberi petunjuk. Kota keduanya Kendari. Jadi untuk yang A dan E ini bisa kita abaikan, tidak usah dilihat ya, tidak usah dianalisa. Kemudian dapat mengunjungi Manado hanya jika telah mengunjungi Lamongan dan Kupang. Nah ini, yang B ini cocok ya, jadi Kupang dan Lamongan sudah dikunjungi, baru bisa mengunjungi Manado. Kemudian calon direktur tidak dapat mengunjungi Kupang sebelum mengunjungi Jakarta. Jadi harus ke Jakarta dulu baru ke Kupang. Nah ini benar ya, Jakarta dulu baru ke Kupang. Ini adalah jawabannya yang B ya. Kemudian dari data 5, 2, 3, 5, 10, 8, 12, 10, A, B memiliki modus 5 dan median 6. Banyak data yang nilainya di bawah rata-rata. Jadi untuk menghitung atau menganalisa data seperti ini harus diurutkan dulu datanya ya.
2, 3, dari kecil ke besar ya maksud saya. 2, 3, 5, 5, 8, 10, 2. Kenapa A dan B saya taruh di tengah? Karena di sini kan modusnya itu 5. Jadi modus itu adalah angka atau data yang paling banyak muncul. Di sini ada 10 2 kali. Di sini 5-nya 2 kali. Karena yang dikatakan modusnya 5, pasti 5 harus lebih banyak dari 2 atau lebih banyak dari ini. Oleh karena itu yang A di sini haruslah angka 5 ya. Jadi 5-nya muncul 3 kali. Nah, di sini A-nya 5. Jadi kalau data ini paling banyak muncul, yaitu angka 5 ini paling banyak muncul, maka dia memenuhi syarat untuk menjadi modus ya. Kemudian mediannya 6. Nah, mediannya 6 berarti letaknya B itu pasti di sini. Kenapa? Karena di sini kan tidak ada angka 6 ya. Jadi kita tidak bisa meletakkan angka 8 atau 10 di sebelah sini. Karena apa? Kalau di sini 5, kemudian di sini misalkan angka 8, maka 5 tambah 8 hasilnya kan 13. 13 nanti dibagi 2, hasilnya 6,5. Jadi pasti bukan angka-angka ini. Jadi oleh karena itu yang terletaknya di sini adalah angka B ya, huruf B. Nah, tadi mediannya 6, kita masukkan rumus median, yaitu data ke 5 ditambah data ke 6 dibagi 2. Jadi A plus B bagi 2, hasilnya harus sama dengan 6. Tadi A-nya sudah diketahui 5. Jadi kalau A 5, tinggal kita masukkan ke rumus, maka nanti dihasilkan B-nya adalah 7. Jadi di sini B itu 7. Nah, untuk mencari rata-ratanya tentu saja ini angka-angka ini dijumlah semua, kemudian dibagi banyaknya data. Jadi 2 tambah 3 tambah 5 tambah 5 dan seterusnya sampai 12, 10 ya. Hasilnya ini yang di atas ini 67. Jadi 67 dibagi 10 adalah 6,7. Yang ditanyakan berapa banyak data yang nilainya di bawah rata-rata. Berarti carilah data yang nilainya kurang dari 6,7. Jadi ada di sini ya. 2, 3, 5, 5, 5. Ini nilainya semua di bawah 6,7. Berarti ada 5 angka. Jawabannya yang A. Nomor 19, 6 buah data terdiri dari bilangan positif yang memiliki modus 4, median 5, dan rataan 5. Bilangan terkecil dari data tersebut adalah titik-titik. Jadi modus ini adalah data yang paling sering muncul, yaitu angka 4. Mediannya nilai tengah, nilainya adalah 5, dan rata-ratanya 5. Nah, ini untuk menghitung nilainya, tentu saja datanya harus diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Jadi di sini A, untuk angka-angka yang belum diketahui ini saya lambangkan dengan huruf ya, A, B, C, D. Di sini urutannya A, kemudian 4, B, C, D. Kenapa 4-nya saya tulis 2 kali? Karena 4-nya ini adalah modus ya. Jadi dia bisa muncul 2 atau lebih. Kemudian yang perlu diingat tadi, ini sesuai urutan. Jadi yang A ini yang terkecil, kemudian B, C, D ini semakin besar ya, atau lebih besar dari angka 4 untuk nilai B. Kemudian untuk nilai C-nya ini lebih besar dari B, dan nilai D lebih besar dari C. Kemudian di sini tadi diketahui mediannya 5. Median ini bisa dihitung ketika kita membagi 2 data sama banyak ya, di tengah-tengah. Jadi ini setelah diurutkan, saya beri tanda untuk pemisahnya di tengah sini. Jadi ini terbagi jadi 2 data, 2 grup yang terdiri masing-masing 3 angka. Nah, untuk mediannya adalah data ketiga ditambah data keempat dibagi 2. Data ketiganya, data kedua B, hasilnya sama dengan 5. Nah, di sini setelah dihitung, ditemukan bahwa nilai B sama dengan 6.
Selanjutnya rataan atau rata-rata nilainya 5. Jadi rata-rata itu adalah semua data dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah data. Jadi 3 angka sudah diketahui ya, 4, 4, dan 6. Jadi yang lain masih saya lambangkan dengan huruf. Jadi A plus 4 plus 4 plus 6 plus C plus D dibagi jumlah data yaitu 6, hasilnya 5. Ini untuk yang angka ini bisa dijumlah ya, hasilnya 14, yang lainnya tetap angka. Jadi A plus C plus D sama 6 kali 5 ya, ini naik ke atas jadi 30 ya, hasil perkalian 6 kali 5. Nah kemudian A plus C plus D hasilnya adalah 16. Dari mana? 30 dikurangi 14 ya. Nah tadi kan sudah diketahui bahwa angka-angka ini urut dari kecil ke besar. Nah kalau di sini 6, maka C dan D ini pasti nilai yang lebih besar dari angka 6. Yaitu kalau C 7 dan D 8. Jadi di sini 7, di sini 8. Kalau di total adalah 15 ya. Jadi sisanya yang A ini berapa? 16 kurangi 15, 1. Jadi di sini bilangan terkecil adalah 1, jawabannya yang E. Kemudian nomor 20, ini ada lagi barisan bilangan 2, 5, 2, 4, 9, 4, 16, 13, dan seterusnya. Ditanyakan bilangan berikutnya berapa. Di sini saya kelompokkan 3 ya angkanya. Jadi 1, 2, 3, urutan 1, 2, 3 ini angka yang di tengah, yaitu angka yang nomor 2 ini diapit angka yang sama. Demikian juga pada angka ke 4, 5, dan 6. 4 dan 6 ini angkanya sama, sedangkan yang angka ke-5 ini beda ya. Bedanya berapa? Yaitu selisih 4 dari angka pertama. Jadi angka pertama 5 ditambah 4 hasilnya 9. Kemudian yang ketiga ini juga begitu, 16, 13, 16 ini angka yang ke-8 diapit oleh angka yang sama, yaitu 16 dan 16. 13 ini dapat dari mana? Dari 9 tambah 4 ya. Jadi untuk angka yang saya tebalkan ini adalah selisihnya 4 ya. Jadi bertambah 4 semakin ke kanan. Nah kemudian untuk angka pengapitnya ini diperoleh dari kuadrat angka sebelumnya. Jadi di sini kan 2 ya yang mengapit, 2 kalau dikuadratkan 4. Nah di sini 4, di sini juga 4. Kemudian 4 dikuadratkan hasilnya 16. Ya, jadi angka setelah angka 13 ini adalah angka 16, jawabannya yang C. Soal terakhir 21. 6, 17, 11, 34, 16, kemudian ditanyakan 2 angka berikutnya. Nah, yang ini di sini adalah untuk angka-angka yang pada urutan ganjil itu selisih 5 ya. Sedangkan untuk angka-angka yang di urutan genap ini adalah dikali 2 dari angka sebelumnya. Jadi kita lihat ya, dari 6 ke 11. 6 ke 11 ini tambah 5. Kemudian 11 ke 16 juga tambah 5 ya. Nah, oleh karena itu setelah angka ini 16, maka angka yang ke-7 itu pasti tambah 5 juga. Jadi tambah 5 hasilnya 21. Sedangkan untuk angka genapnya, dari angka 2 ke angka yang keempat, ini dikalikan 2. 17 kali 2, 34. Kemudian ke angka yang ke-6, ini juga dikali 2 ya. 34 kali 2 hasilnya 68. Oleh karena itu, setelah angka 16 ini, angkanya adalah 68 dan 21 yang C ya jawabannya. Nah demikian teman-teman, soal simulasi untuk mengikuti tes CPNS ini bisa